Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas ujian tengah semester Gasal 2024-2025 dengan materi akuntansi manajemen. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Nah, untuk akuntansi keuangan sendiri ada perbedaan dari segi tujuan seperti yang ada di layar. Kemudian penggunaan utama yaitu ditujukan kepada siapa akuntansi ini eh, dipaparkan. Lalu ada format laporan, kemudian ada jenis laporan juga, lalu fokus waktu, frekuensi pelaporan, tingkat detail, kemudian sifat informasi. Kemudian untuk soal yang kedua, mungkin rumusnya bisa dilihat di soal yang mungkin dikirim oleh panitia. Yang pertama diketahui yaitu kapasitas maksimal sebesar 100.000 unit. Kemudian ada rencana produksi dan penjualan sebesar 70.000 unit. Harga jual normal sebesar 6.900 per unit. Untuk komponen biaya seperti bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel, BOP tetap, biaya komersial variabel, biaya komersial tetap itu sesuai dengan apa yang ada di soal. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang A, yaitu susun anggaran rugi atau laba pada kapasitas penuh 100.000 unit. Dalam penjualannya, yaitu ditetapkan bahwa kapasitasnya 100.000, kemudian dikalikan dengan harga per unit, maka ditemukan hasil 690 juta. Kemudian ada biaya variabelnya, yaitu dengan kapasitas penuh, dikalikan dengan biaya variabel yang sudah ada di dalam soal. Maka total biaya variabelnya yaitu 380 juta. Kemudian biaya tetap sendiri karena ini adalah biaya tetap, jadi tidak ada perubahan ataupun ditambah oleh kapasitas eh, yang akan dijual. Jadi dengan biaya tetapnya yaitu 120 juta. Kemudian untuk labanya bisa dihitung harga penjualan 690 juta dikurangi 380 juta dikurangi 120 juta dengan hasil 190 juta. Kemudian yang kedua, yaitu susun anggaran rugi atau laba pada kapasitas yang direncanakan 70.000 unit. Seperti biasa, tinggal dimasukkan saja unit yang akan dijual, 70.000 unit dikalikan dengan harga per unit, yaitu 483 juta. Kemudian biaya variabel, di mana biaya setiap variabel ini dikalikan dengan eh, unit yang akan dijual. Maka ditemukan total biaya variabel sebesar 266 juta. Kemudian biaya tetap tidak mengalami perubahan yaitu 120 juta dan dapat ditarik hasil yaitu laba 483 juta dikurangi 266 juta dikurangi 120 juta yaitu 97 juta. Kemudian C yaitu berapa laba pesanan khusus per unit. Laba pesanan khusus per unit yaitu dengan harga jual khusus yaitu 4.200.000 per unit. Kemudian biaya variabel per unit sebesar 3.800.000 per unit. Itu tidak dihitung biaya tetap karena tidak berubah oleh pesanan khusus. Lalu laba per unit khususnya yaitu 4.200 dikurangi 3.800 itu sebesar 400 rupiah. Kemudian laba total pesanan khusus yaitu 20.000 rupiah dikalikan dengan 400 itu sebesar 8 juta.
Mungkin kalau ada yang masih bingung kenapa ada 20.000 di sini nih, di dalam soal sudah dijelaskan bahwa perusahaan menerima pesanan khusus dari perusahaan lain sebanyak 20.000 unit. Jadi bisa dimasukkan saja di sini 20.000 unit. Begitu. Lalu ada D, yaitu menyusun anggaran laba rugi setelah menerima pesanan khusus. Total penjualan yaitu 567 juta, biaya variabel sebesar 342 juta, biaya tetapnya sebesar 120 juta. Dengan laba akhir yaitu 105 juta. Kemudian ada yang D, yaitu susunan anggaran laba rugi setelah menerima pesanan khusus. Dihitung dari penjualan dulu, yaitu penjualan normalnya 70.000 dikali 6.900, kemudian pesanan khusus yaitu 20.000 unit dikali 4.200, yaitu total penjualannya sebesar 567 juta. Lalu ada biaya variabel, total dari biaya variabel yaitu 3.800, kemudian dikalikan dengan total penjualan normal ditambah dengan pesanan khusus yaitu 90.000 dengan hasil 342 juta. Kemudian ditambah dengan biaya tetap sebesar 120 juta menghasilkan laba yaitu 105 juta. Lalu pertanyaan E, bagaimana pendapat saudara sebaiknya perusahaan menerima atau menolak pesanan khusus tersebut? Pendapat saya sebaiknya menerima pesanan khusus atau tidak, yaitu dengan menerima pesanan khusus. Alasannya karena kapasitasnya masih tersisa banyak, dari 100.000 unit yang ada di gudang itu hanya terpakai 70.000-nya. Jadi masih tersisa 30.000 unit. Sedangkan pesanan khususnya hanya sebesar 20.000 unit. Jadi masih ada ruang untuk meletakkan pesanan khusus di gudang. Seperti itu. Jadi pendapatannya bisa meningkat menjadi 105 juta. Soal yang ketiga yaitu juga rumus. Mungkin bisa lihat di soal ya untuk rumusnya. Lanjut ke pertanyaan A aja. Dengan metode full costing hitunglah persenan markup dan hitung harga jual normal per kuintal KWH. Mungkin sebelum itu diketahui dulu bahwa investasi atau aktiva tetapnya sebesar 3.200 juta dengan volume produksi 100 juta KWH. Biaya produksi yaitu bahan baku, tenaga kerja, BOP sudah tertera di dalam soal dengan total biaya produksi sebesar 15 miliar. Kemudian biaya non produksi yaitu biaya pemasaran sebesar 1.500.000.000. Kemudian ada biaya admin sebesar 700 juta dengan total 2.200.000.000. Itu juga sudah tertera di dalam soal. Kemudian ada laba wajar yaitu 25% dengan mengkalikan investasi ini aktiva tetap sebesar 3.200.000.000, kemudian dikalikan dengan 25 juta menghasilkan 800 juta. Kemudian lanjut ke soal yang pertama, yaitu mencari full costingnya. Full costing yaitu semua biaya produksi ditambah non produksi. Jadi biaya penuh yaitu sebesar 15 miliar ditambah dengan 2.200.000.000 yaitu sebesar 17.200.000.000 dengan laba yaitu 800 juta, total harga jual
yaitu 17.200.000.000 ditambah 800 juta, hasilnya yaitu 18 miliar. Harga jual per KWH yaitu 18 miliar dibagi 100 juta KWH, yaitu sebesar Rp180 per KWH. Kemudian markup-nya yaitu 3 juta dibagi 15 juta, yaitu 100 dikalikan 100%, hasilnya 20%. Kemudian B, yaitu dengan metode variable costing, hitunglah persenan markup dan hitung harga jual normal per KWH. Variable costing sendiri yaitu hanya biaya variabel produksi saja. Jadi dari komponen biaya produksi didapatkan hasil total biaya variabel sebesar 11 miliar. Laba tetap sama, yaitu 800 juta. Dengan harga jual, total biaya variabel ditambah laba, yaitu 11 miliar 800 juta. Harga jual, yaitu 11 miliar 800 juta dibagi 100 juta, yaitu sebesar 118 rupiah per KWH. Kemudian markup-nya 800 juta dibagi 11 miliar dikalikan 100%, yaitu 7,26%. Lalu ada soal C, yaitu berapa besarnya aktiva penuh yang dimanfaatkan dalam penetapan harga jual ini. Jawabannya yaitu 3 miliar 200 juta, yaitu sesuai nilai investasi yang digunakan untuk membeli mesin dan peralatan. Lalu D, berapa besarnya biaya penuh yang dimanfaatkan dalam penetapan harga jual ini. Besaran biaya penuh yang dimanfaatkan yaitu biaya produksi sebesar 15 miliar, biaya non-produksi sebesar 2 miliar 200 juta, total biaya penuhnya yaitu 17 juta 17 miliar 200 juta. Lalu ada soal nomor 4, ini juga rumus. Jadi mungkin bisa kalian cek di soal. Yang pertama yaitu yang diketahui pertama yaitu produksi per tahun sebesar 2.000 unit. Lalu ada harga jual per unit Rp40.000. Biaya variabel per unit sesuai dengan yang ada di soal dengan total biaya variabel per unit yaitu 19.000. Kemudian biaya tetap per tahun juga sesuai dengan yang tertera di dalam soal dengan total biaya tetap per tahun yaitu 24 juta. Kemudian lanjut ke pertanyaan A yaitu hitung biaya produk dengan menggunakan metode full costing dan variable costing. Mulai dari variable costing dulu yaitu menghitung karena variable costing jadi biaya produk hanya menghitung biaya produksi variabel. Yaitu ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel. Yaitu dengan total biaya produk variabel costing sebesar 10.000 ditambah 5.000 ditambah 3.000 yaitu 18.000 per unit. Sedangkan full costing yaitu biaya produksi variabel ditambah biaya produksi tetap. Dengan total biaya produk full costing yaitu 18.000 ditambah 8.000 menghasilkan 26.000 per unit. Kemudian yang B, hitunglah margin kontribusi. Margin kontribusi adalah harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Berarti 40.000 dikurangi 19.000 yaitu 21.000 per unit. Lalu C, hitunglah jumlah unit yang harus dijual per tahun untuk mencapai profit 60 miliar per tahun. 60 juta per tahun. Maaf. Yaitu rumusnya yaitu jumlah unit, biaya tetap ditambah target laba dibagi margin kontribusi per unit. Dan didapatkan dengan rumus seperti ini didapatkan hasil
4.000 unit jika dibulatkan. Jika perusahaan harus menjual 4.000 unit per tahun untuk bisa mencapai laba 60 juta. Lalu D, apabila perusahaan berhasil menjual 1.500 tote bag, buat laporan laba atau rugi dengan menggunakan metode full costing dan variable costing. Mulai dari variable costing dulu, yaitu penjualan sebesar 60 juta. Biaya variabel total sebesar 28.500.000. Kemudian margin kontribusi sebesar 31.500.000. Lalu ada biaya tetap sebesar 24 juta. Dapat ditarik kesimpulan yaitu laba sebesar 7.500.000. Lalu ada metode full costing yaitu penjualan 60 juta, kemudian harga pokok penjualan sebesar 39 juta, laba kotor sebesar 21 juta. Lalu biaya penjualan dan administrasi tetap ditambah variabel. Variabelnya sebesar 1.500.000, biaya tetapnya sebesar 8 juta. Jadi totalnya 9.500.000. Laba bersih dengan rumus 21 juta dikurangi 9.500.000 menghasilkan 11.500.000. Soal berikutnya yaitu E. Amira mendapatkan pesanan tambahan dari FEB UMS sebanyak 2.500 unit. Akan tetapi, FEB UMS meminta harga diskon menjadi 25.000 per unit. Apakah perusahaan harus mengambil atau menolak pesanan tersebut? Lalu berikan alasan. Dimulai dari cek kapasitas dulu. Kapasitas maksimumnya sebesar 5.000. Produk saat ini sebesar 2.000 unit. Masih ada tempat kosong sebesar untuk 3.000 unit. Jadi kapasitas cukup untuk menerima pesanan. Harga khususnya yaitu 25.000, biaya variabel per unitnya yaitu 18.000. Laba kontribusi per unit pesanan yaitu 25.000 dikurangi 18.000, yaitu 7.000. Total tambahan laba kontribusi yaitu 2.500 dikali 7.000 yaitu 17.500.000. Karena kapasitas cukup dengan harga pesanan lebih besar dari biaya variabel, maka pesanan sebaiknya diterima karena memberikan tambahan laba sebesar 17.500.000 tanpa menambah biaya tetap. Yang kelima yaitu susunlah laporan laba rugi dengan metode full costing dan variable costing. Seperti yang tertera di layar yaitu metode full costing seperti ini. Lalu ada metode variable costing yaitu seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.